Saudara sekalian, hal lain yang juga perlu diketahui adalah bahwa perjanjian internasional itu bisa dilihat dari skup bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian internasional yang bersifat bilateral adalah perjanjian internasional yang berlaku mengikat hanya di antara dua negara atau dua subjek hukum internasional. Tidak tepat dikatakan perjanjian bilateral itu dibuat oleh dua negara, karena kenyataannya perjanjian internasional bilateral bisa juga dibuat antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia itu adalah perjanjian yang dibuat antara dua subjek HI, antara negara dengan bukan negara, yang bersifat bilateral. Sementara untuk contoh perjanjian bilateral yang dibuat antara negara dengan negara adalah perjanjian investasi antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, yaitu disebut dengan istilah Bilateral Investment Treaty atau BIT. Lalu yang kedua adalah perjanjian internasional yang bersifat regional. Regional itu berasal dari kata region dan al. Region artinya kawasan, al artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan. Jadi perjanjian internasional yang bersifat regional adalah perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi negara-negara yang berada dalam kawasan atau wilayah tertentu, region tertentu. Contohnya deklarasi Bangkok tahun 1967 yang merupakan dasar untuk pendirian ASEAN itu hanya berlaku untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga perjanjian Uni Eropa itu hanya berlaku secara regional di kawasan Eropa. Perjanjian internasional menyangkut investasi misalnya yang bersifat regional di ASEAN dikenal adanya Asian Comprehensive Investment Agreement. Perjanjian investasi ini bersifat regional hanya di kawasan Asia Tenggara. Lebih spesifiknya berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Kemudian masuk kepada perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Perjanjian internasional yang bersifat multilateral itu adalah perjanjian yang diikuti oleh banyak negara. Multi itu artinya banyak. Jadi perjanjian internasional yang bersifat multilateral adalah perjanjian internasional yang diikuti oleh banyak negara. Contohnya adalah Agreement on Establishing the WTO atau perjanjian pembentukan WTO yang diikuti oleh banyak negara di dunia. Juga konvensi tentang perubahan iklim atau Convention on Climate Change yang saya sebutkan tadi, atau konvensi keanekaragaman hayati, atau konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, dan banyak lagi perjanjian internasional yang bersifat terbuka untuk diikuti oleh banyak negara, itu masuk kategori sebagai perjanjian internasional yang multilateral. Lalu saudara sekalian, perlu diketahui bahwa perjanjian internasional itu memiliki banyak nama. Setidaknya ada kurang lebih 39 nama dari perjanjian internasional sebagaimana yang diungkapkan oleh para pakar. Misalnya perjanjian internasional terkadang disebut dengan istilah declaration. Kita bisa tahu ada pun contoh perjanjian internasional yang dinamakan dengan declaration itu adalah tadi deklarasi Bangkok, deklarasi Stockholm tahun 1972, deklarasi universal hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Selain deklarasi, masih ada perjanjian internasional dengan nama convention, atau kadang disebut juga perjanjian internasional dengan nama agreement, atau disebut juga dengan treaty. Jadi saudara, banyak sekali nama dari perjanjian internasional, dan merujuk pada penggunaannya, biasanya deklarasi banyak digunakan untuk pendirian dari suatu organisasi internasional atau sebagai dasar hukum bagi berdirinya suatu organisasi internasional. Lalu perjanjian internasional terkadang bernama protokol. Nah, perbedaan protokol dengan perjanjian internasional umumnya adalah bahwa jika protokol itu dibuat sesudah adanya perjanjian internasional sebelumnya. Perjanjian internasional yang sebelumnya ternyata belum memuat hal-hal yang spesifik atau perlu dirubah atau diperbaiki atau ditambahkan aturan-aturan hukumnya. Maka negara-negara anggota yang telah membuat perjanjian internasional sebelumnya itu tidak perlu membuat perjanjian internasional baru yang menggantikan sepenuhnya perjanjian internasional yang telah ada, melainkan cukup membuat protokol atau perjanjian internasional yang disebut protokol tadi, yang fungsinya menambahi, menjelaskan ketentuan dari perjanjian internasional sebelumnya.